Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun. Maulidan di Masjid Nurul Hidayah, insya Allah berkah lancar. Suasana masih lenggang, belum ada yang datang. Sebelum dimulai, marilah kita mendengarkan lagu-lagu rohani qasidah dari Masjid Nurul Hidayah. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Ini ya? Oh ya, makasih Pak.
Sini apa situ? Ya udah. Bumi situ dah, bumi terus ke bumi. Sini Mi. Enak dia. Ini ke sahau Mi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فهو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب مشهور سيدة يقول الإسلام سنيا ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي يعتبر الانتصار ابن قصي واسمه مجاهد بن سفيان قصي الفقاسي في بلاد القرى القصية إلى أن عاد الله تعالى إلى الحرم المشرف محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه
Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya saya akan membacakan usulan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, membaca ayat suci Al-Quran. Yang keempat, tausiah agama. Dan yang kelima, penutup dan doa. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Ummul Quran. Semoga acara kita berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Maulid kepada Ustazah Lilis Solihah. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. Yang terhormat, yang kami hormati penceramah kita pada siang hari ini, Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Majid. Yang terhormat Bapak Ketua MUI Cipondo, Bapak Kiai Muhammad Kapal Iman. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah, Bapak Ustaz Darkasi. Yang terhormat guru kita Ustaz Haji Handri Ramadian. Yang kami hormati Bapak Ustaz Wahyono. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Muslimat Nurul Hidayah yaitu Ibu Hajar Rosana. Yang kami hormati Bapak Ketua RT dan Bapak Ketua RW setempat. Yang kami hormati para asatidz yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjub saya. Yang kami hormati pula bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan berupa nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salawat dan salam tak lupa kita lanjutkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin.
Berdirinya saya di sini selaku sebagai Ketua Panitia Pelaksana ingin mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang sudah memberikan partisipasinya berupa materi maupun baik tenaga maupun materi ya. Kemudian ingin mengucapkan terima kasih juga kepada para jamaah yang sudah berpartisipasi. Semoga apa yang sudah kita berikan mendapatkan pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami juga ingin menyampaikan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelayanan selama pelaksanaan Maulid ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin demikian karena mengingat waktu. Demikian sambutan dari saya. Cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah kepada Bapak Ahmad Jarkasim. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi nabillahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imamma wa hakama wa bil ka'bati qiblata wa bil muslimin wa muslimat ikhwana. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat untuk Rasulullah yang saya muliakan, saya banggakan guru kita Al-Ustaz Abdul Majid. Alhamdulillah sudah sampai ke tempat kita, orang tua, suami istri, ayahanda, dan guru tercinta kita yang telah hadir, Ustaz Andri Ramadiyah, Pak RT, Pak RW, Ketua Muslimat MT, Panitia, dan Ibu Bapak jamaah yang berbahagia. Kesempatan kali ini benar Bu, ini pengajian Maulid MTIU. Kenapa? Karena pembawanya jomplang, dipojokkan sedikit, diserahkan oleh Ibu. Tadi begitu pas masuk melihat, Masya Allah, yang main kosinda seragamnya kayak mahasiswa semester akhir, yang mau sidang skripsi, cakep-cakep betul ini. Alhamdulillah. Jadi udah luar biasa. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, karena dia sudah datang gak lama-lama. Pada prinsipnya adalah bahwa ketika kegiatan Maulid, hari-hari besar ini merupakan sebuah momentum buat kita, para ibu-ibu, bapak-bapak, dan jamaah sekalian. Ya, datang gue, udah rame dah. Lebih tadi, kita langsung TV sama dia, langsung TV lagi nih. Jadi momentum yang luar biasa, bahwa bukan hanya kumpulnya saja, bukan hanya ramenya saja, tapi ada sebuah pelajaran nanti yang kita bisa ambil dari mulai ceramah kiai dan momentum bersama kita pada kesempatan hari ini. Ya, kalau ibu-ibu kumpul pasti luar biasa, kegiatan berjalan dengan baik.
ya terlaksana cepat rasanya, 2 pekan beres. Ya. Tapi bahwa yang penting adalah peringatan Maulid ini sebagai momentum kita untuk apa? Meneladani Rasulullah. Yang meneladani Rasulullah dalam berbagai aspek kehidupan. Kami ketua DKM, pengurus DKM selalu mendorong, mensupport ya Haji Rosana terus. Pokoknya haji kegiatan disupport terus, anggaran siap terus. Ya, yang penting apa? Yang penting bahwa ibu-ibunya terus melaksanakan dakwah, melaksanakan kegiatan demi apa? Demi terciptanya kemaslahatan, demi terciptanya suasana yang aman, yang damai, yang tenang. Kemarin Mas Januari kirim itu video lagi ibu-ibu latihan qasidah. Ternyata latihannya udah 6 bulan yang lalu. Latihan 6 bulan yang lalu, lagunya udah banyak tuh dihafal itu lagunya. Alhamdulillah mendengar senang betul. Kenapa? Ibu-ibu sekarang sudah aktif di masjid. Ibu-ibu sudah nongkrongnya kumpul di masjid. Selain kegiatan pengajian, berarti apa? Berarti main HP-nya udah kurang. Ya belanja ke mall udah kurang. Ya, nggak pernah lagi jalan ke mall, udah belanja lagi. Yang ada paket, gitu ya. Paket yang ada. Tapi di sini insya Allah. Makanya kami sebagai pengurus DKM terus mensupport berbagai kegiatan ibu-ibu dalam rangka memakmurkan masjid juga dalam rangka dakwah di sekitar lingkungan. Kami berharap ibu-ibu yang sudah ikut pengajian, jamaah yang sudah terus ikut dakwah di masjid dalam berbagai kegiatan ini sudah memiliki karakter, akhlak, perilaku yang beda. Ya deh ya, ada. Sudah berbeda. Kenapa beda? Jadi membedakan dengan yang ngaji. Kalau sudah berjalan baik, nggak pernah gibah, nggak pernah lagi berbuat yang nggak sesuai dengan aturan, hormat pada suami, patuh pada suami, semuanya begitu. Sabar dalam menerima kondisi keadaan, kondisi lagi susah, memahami suami semuanya betul banyak nih. Ya, harus beda. Jangan sampai yang ngaji dengan yang ngaji masih sama. Nah, alhamdulillah karena dipimpin oleh Bu Hajah Rohbilah juga ada di sini hadir. Ya, yakinlah bahwa kegiatan ini bisa terus makmur, bisa terus siar. Oleh karena itu, sekali lagi kami pengurus DKM akan berusaha maksimal untuk terus membantu melancarkan, mensupport jalannya kegiatan pengajian ibu-ibu, ya kegiatan-kegiatan lainnya demi kegiatan kemakmuran Masjid Nurul Hidayah. Terima kasih kepada Ketua Majelis Salim Haja Rosana ya yang sudah mewujudkan ini semuanya dan ibu sekalian berbahagia yang sudah memberikan dukungan. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik dan nanti mohon saat berceramah menyampaikan tausiahnya, model hasanahnya dengarkan dengan baik, ambil yang baik, buang yang jelek, ya ambil yang baik, buang yang jelek. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua NUI Kecamatan Cipondo. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk acara selanjutnya, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Wahyu. Kepada Ustadz Wahyu, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأخيار على رسول الله وأصحابه Terima kasih. Udung-udung ya. Cek 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, yang kompak dong. Udah pada makan udah? Ayo yang kompak jawab salamnya. Mudah-mudahan yang jawab salam banyak rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bapak-bapak mah nggak ada suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para guru, para masyayikh, para kiai, guru-guru kita yang sama kita muliakan, terkhusus orang tua kami, orang tua saya, Al-Mukarram Kiai Haji Buya Muhammad Kafrawi Iman, matanallahu fi tuli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih, amin. Guru kita yang sama kita muliakan, Al-Mukarram Ustaz Haji Handri Ramadian, Al-Mukarram Ustaz Wahyono yang tadi Korea. Bagus suaranya ya, alhamdulillah. Al-Mukarram Ustaz Ahmad Jarkasi dan juga Ketua Majelis Ta'lim Nurul Hidayah Ustazah Ibu Hajar Rosanah. Mana? Ya, alhamdulillah. Ketua BKMT ini
Ustazah siapa namanya, Bu? Ustazah Rohila. Saudara juga jarang-jarang ketemu soalnya. Masing-masing sibuk. Alhamdulillah yang kita hormati Bapak RW setempat dan RT dan para asatidz yang lain, yang kita semua Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini dalam acara peringatan Maulid, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Maulid ini kayaknya udah habis. Ya. Rabiul Awal ini udah habis. Sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa, Bu ya? Hah? Woi, 25 lagi. Rabiul Awalnya ya. Sekarang Rabiul Akhir ya. Rabiul Akhir sudah masuk daripada Rabiul Akhir. Berarti bulan Maulid mah udah rapi. Tapi di kita ini kagak ada rapinya kalau muludan. Ya. Ini namanya udah muludan ini. Kalau Maulid kemarin Rabiul Awal, sekarang kita muludan. Yang namanya muludan pasti ada berkatnya. Dapat kan? Nah, ini namanya muludan. Alhamdulillah Rabiul Awal ini bulan yang penuh dengan sholawat. Setiap majlis, setiap masjid, setiap musola, setiap sekolah, setiap APTK, TK segala bikin muludan, bikin maulidan. Yang dibangun apa? Sholawat. Yang dibangun apa? Sholawat. Kalau kita ngitungin sholawat kita, makanya udah banyak banget, Bu. Ya. Woi, kalau kita ngitungin sholawat kita, kayaknya udah banyak banget. Sholawatan apa aja kita hafal sih? Bener apa iya? Apa yang kita nggak hafal sholawatan? Semuanya kita hafal. Tapi dikatakan tuh, dibaca sama qori. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah. Terus wa alihil athhar ala Rasulillah wa sahbihil akhyar. Cakepan mana suaranya Mas saya barusan? Bukan yang tadi. Jujur. Ya. Bisa tuh salawatannya bisa. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa alihil athhar ala Rasulillah wa sahbihil akhyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan udah tutup, udah rapi. Saya yang tadi Qori baca, yang kita harus menjadi inti daripada sholawat tadi. Yang pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya keluarga itu orang-orang suci. Sayyidina Hasan cucunya, Sayyidina Husain, kemudian anaknya Siti Fatimah. Berapa anaknya Rasulullah? Bu, ini tukang ngaji nih tiap hari masa kagak tahu. Berapa anaknya Rasulullah? Ada 7. Ada berapa? 4 perempuan, 3 laki. Yang laki-laki semuanya meninggal, wafat masih kecil. Ya, yang laki-laki semuanya meninggal, wafat masih kecil. Ada yang namanya Sayyidina Abdullah,
Ada yang namanya Sayyidina Qasim, ada lagi yang bernama Sayyidina Ibrahim. Dua laki-laki, Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Qasim, ini dari ibu yang bernama Sayyidah Khadijah. Siapa namanya? Khadijah. Yang satu yang namanya Sayyidina Ibrahim, emaknya namanya Maria Al-Qibtiyah. Siapa namanya? Ini orang Mesir, cewek Mesir, ya, wanita Mesir dari daerah Qibti, suku Qibti namanya. Ini meninggal semua nih anaknya, masih kecil. Termasuk yang namanya Sayyidina Qasim, itu meninggalnya di pangkuannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umur 1 tahun meninggal. Makanya Nabi tidak punya keturunan dari laki-laki. Nabi tidak punya keturunan dari laki-laki. Keturunan Nabi itu cuma dari Sayyidah Fatimah, yang bernama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, atau dikenal dengan Hasan dan Husain. Hasan Husain ini mempunyai keturunan, keturunan sampai dengan sekarang masih banyak keturunannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur putrinya, ya, Sayyidah Fatimah. Maka Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita garis bawahi adalah Rasulullah ini makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Nabi itu tidak mempunyai keturunan dari anak laki-laki. Kenapa? Karena putra-putranya meninggal. Kenapa sampai Allah wafatkan putra-putranya Nabi? Kalau yang namanya Sayyidina Abdullah hidup sampai dewasa, kemudian putranya Sayyidina Ibrahim hidup sampai dewasa, kemudian Sayyidina Qasim hidup sampai dewasa, maka kemungkinan besar orang akan menganggap bahwa ada keturunan Nabi Muhammad dan mereka akan dianggap sebagai Nabi. Paham? Makanya diwafatkan sama Allah masih kecil. Kalau nanti mereka dewasa, putra-putranya, maka akan turun nanti Nur Muhammad kepada anak laki-lakinya. Kemudian disinilah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, makana Muhammadun aba ahadim birrijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukan seorang bapak di antara kamu, di antara laki-laki. Akan tetapi Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan juga penutup para nabi. Kalau saja seandainya Nabi Muhammad punya putra dan anak yang laki-lakinya besar, maka akan dianggap ini adalah nabi setelah Nabi. Paham? Makanya kalau kita ngalamin Nabi begitu, kayaknya nggak sanggup kok. Kita punya anak satu aja meninggal, kita tangisin mulu. Anak masih 1 tahun meninggal, itu kita tangisin mulu, saking sayangnya. Pas udah gede tuh anak badung. Apa kata emaknya? Gua kalau tahu lu udah gede begini, gua pites lu masih kecil. Ya dulu masih kecil disayang-sayang, pas udah gedenya ngelawan. Kata emaknya begitu tuh. Wah kalau lu tahu begini, gedenya begini, wah dulu mau gua buang lu ke kali. Nah makanya Rasulullah itu tidak punya anak laki-laki yang hidup sampai dewasa. Diwafatkan oleh Allah semua dalam keadaan masih kecil. Adapun putrinya, di antara putrinya Rasulullah yang hidup dan punya keturunan cuma satu, yang bernama Sayyidah Fatimah. Nikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lalu punya anak yang namanya Hasan dan Husain,
yang Hasan dan Husain pun cucunya Nabi kemudian wafat dalam keadaan terbunuh. Sayyidina Hasan wafat diracun. Jadi dalam riwayat itu air yang ada itu ditaruhin racun. Yang naruhin racun siapa? Bininya sendiri. Makanya baik-baik bang sama bini. Ya. Ya. Perempuan tuh kadang-kadang kalau sewot lakinya bisa dia minumin baygon. Ya. Baik-baik malah. Lah. Ya. Yang racun siapa? Bininya sendiri. Dan racun yang ditaruhkan di minumannya Sayyidina Hasan itu racun yang paling mematikan. Ketika diminum oleh Sayyidina Hasan, air yang segelas, aus. Air itu sudah mengandung racun, dan racun itu kemudian aktif di dalam perutnya yang Sayyidina Hasan. Dan bayangin Bapak Ibu, isi perut yang ada di dalam perut lambungnya Sayyidina Hasan itu keluar semua. Saking dahsyatnya itu racun. Tuh. Itu racunnya mematikan itu. Siapa yang ngeracunin? Bininya. Pak. Woi. Bini tuh. Baik ya perempuan. Mau kau minta apa aja turutin aja. Ya. Selagi kita mampu turutin. Kasih aja kasih, jangan sampai kita diracun. Ya, minta duit kasih kalau punya, kalau nggak kasih ntar dulu dah. Tuh. Kemudian Sayyidina Husain wafatnya itu dipenggal kepalanya di satu peristiwa namanya peristiwa Karbala. Karbala ini ada satu wilayah yang ada di daerah Irak. Itu pemenggalan kepala Sayyidina Husain oleh pasukan Yazid bin Muawiyah, yang kemudian ketika dipenggal kepalanya dibawa diiring-iringin ke kota yang ada di Irak. Itu cucu Nabi, Bu, wafat berdua dalam keadaan tragis. Yang satu Sayyidina Hasan diracun, yang satu Sayyidina Husain kepalanya dipenggal. Dan pada akhirnya kepala Sayyidina Husain diselamatkan, dibawa ke kota Kairo, dimakamkan di kota Kairo. Maka kalau kita ke Kairo, Mesir, itu ada makam yang namanya Ra'su Husain, makam kepalanya Sayyidina Husain. Yang ngebunuh siapa? Pasukan Yazid bin Muawiyah. Itu orang Islam juga. Cuma gara-gara kepentingan politik. Makanya sebenarnya politik itu bahaya tuh. Kalau kita nggak bisa tahu, ya itu bisa jadi musuh yang luar biasa itu. Mereka nggak mau kalau keturunan Nabi ini hidup. Kalau Sayyidina Hasan sampai hidup terus, Sayyidina Husain hidup. Mereka takut kalau nanti kepemimpinan mereka, kekhalifahan mereka diganti oleh cucunya Nabi. Makanya dibunuh. Itu peristiwa Karbala. Nah, orang Syiah itu kalau tanggal 10 Muharram ya, sampai kemudian bulan Maulid, itu orang Syiah berkumpul di Karbala. Kalau nggak salah sekitar ada 20 juta itu kumpul di Karbala. Mereka meratapi wafatnya Sayyidina Husain dengan memukul-mukul badan mereka sendiri. Ada yang mencambuk, ada yang memukul sampai berdarah. Itu orang-orang Syiah. Karena di Irak itu sekarang banyak orang Syiah. Saya 2 tahun ke sana itu sampai ke makamnya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya. Sampai kemudian berziarah ke tempat-tempat para nabi, para wali. Ya memang mayoritas sekarang Irak itu adalah kaum Syiah. Yang mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya yang terbesar adalah di Indonesia kita.
Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini Indonesia mayoritas. Ya. Yang bikin maulid paling banyak di mana? Indonesia. Kan tadi saya bilang, kalau udah yang namanya bulan maulid datang, jangankan masjid, musola, majlis taklim, apa anak TK aja pada bikin maulid. Saya diundang di TK, suruh ceramah. Ngapain bocah TK, apa yang mau kita ceramah? Kita ngomongnya pada berantem. Iya kan? Akhirnya ya udah, saya nggak mau lagi kalau undang-undangan di anak TK, anak SD. Mending ngomong mama begini deh. Ya, oh mama kan enak ya, kompak, ya kan? Ngajinya kompak. Kalau bapak-bapak mah biasa, emang kagak ada yang banyak kalau urusan ngaji memuludan mah. Kagak di mana-mana itu. Kalau bapak-bapak mah nggak ada yang banyak urusan ngaji memuludan, nggak ada yang banyak. Kadang kalau kita udah pada undang aja pada kagak datang. Tapi kalau mama mah biangnya dibilangin biangnya nih. Ketuanya diumumin aja, udah datang semua mereka geroyokan. Iya kan? Nggak usah bilangin satu-satu, pok muludan yuk hari ini, pok muludan, enggak kalau perempuan. Ketuanya dibilangin, ustazahnya, kalau udah ustazah ngomong, hari ini kita muludan di masjid ini, besok kita muludan di majlis talim ini, itu geroyokan udah. Betul apa iya? Betul apa iya? Ini diundangin sendiri apa diundangin di majlis? Majelis. Ini belum diundang semua di Secipondo. Coba kalau sajanya dibilangin Secipondo, agak muat di masjid. Alhamdulillah. Jadi Nabi punya keluarga orang-orang suci. Sahabatnya wasahbihil akhyar. Sahabatnya juga orang-orang terpilih. Makanya Nabi bilang, ashabi kan nujum. Sahabatku itu bagaikan bintang-bintang yang ada di angkasa. Itu sahabat Nabi orang pinter semua. Bu, udah. Dulu, kapan? Dulu ya. Pokoknya dulu banget. Di zaman Nabi itu punya rumah. Ini anggaplah ini masjid, sebelahnya rumah Nabi. Ini rumah siapa sebelah nih? Punya orang dah pokoknya ya. Di sebelah masjid ini rumah Nabi. Di depan rumah Nabi itu ada halaman. Kalau ya ukurannya mungkin sekitar 50 kali 50 atau ya sekitar segitulah. Di depan halaman Nabi ini setiap hari, setiap waktu kumpul para sahabat. Itu namanya, mereka dinamakan Ahlus Suffah. Siapa namanya? Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini sahabat yang kagak punya rumah, yang kagak punya harta, tapi cinta sama Rasulullah. Pokoknya tinggalnya di depan rumah Nabi aja. Mereka ini nungguin Rasulullah keluar setiap waktu. Jadi kalau Nabi keluar nih yang mereka tunggu apa? Bukan makanan, bukan. Tapi yang mereka tunggu adalah wahyu yang turun kepada Nabi pada hari itu. Tuh. Ketika Rasulullah keluar, apa yang Nabi ucapkan nih? Apakah nanti itu berbentuk firman Allah, apakah hadis Nabi? Nah itu orang ahlu suffah tuh, yang setiap hari berada di depan rumah Rasulullah. Itu sahabat Nabi semua, orang-orang bersih, orang-orang pilihan. Mereka itu yang bertakwa kepada Allah, yang menjaga kemurnian Al-Quran, yang menjaga kemurnian hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena wahyu itu turun biasa di rumah Nabi, itu malaikat Jibril datang ke rumah Nabi. Itu di depan rumah Nabi ada sebuah pintu yang kalau kita mau masuk raudhah, nih, yang udah pada haji umroh pasti tahu. Kalau kita mau masuk raudhah, itu ada namanya Babu Jibril. Pintu malaikat Jibril. Jadi Jibril itu kalau datang lewat situ, lewat pintu itu. Apa yang Jibril sampaikan? Wahyu dari Allah, Al-Quran. Yang Jibril sampaikan kepada Nabi, itu wahyu yang turun kepada Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kalamullah yang kemudian Nabi menegaskan bahwa beliau adalah seorang Rasul Allah yang dikatakan dalam surah Al-Kahfi. Qul innani ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Apal ayatnya? Surat apa? Surat apa? Surat Al-Kahfi. Ibu, surat apa namanya? Al-Kahfi. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan wala yusyrik bi'ibadati rabbih. Hafal? Yang hafal depan doang nih Ustaz. Itu Allah menegaskan. Itu dalam surah akhir dalam Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Pengen kagak masuk surga Firdaus? Pak, Bu, pengen kagak masuk surga Firdaus? Surga ada berapa? Ada berapa? Surga ada berapa? Ada yang 7, ada yang 8, ada yang 7, yang 8. Di antara sorga yang paling nikmat itu namanya sorga Firdaus. Orang yang beriman kepada Allah, yang beramal soleh, nanti masuk ke dalam surga. Insya Allah. Mau bapak duluan yang masuk apa ibu duluan? Ustadz duluan dong. Ya. Matinya duluan ibu, masuk surganya duluan Ustaz. Ya bisa begitu. Emang iya, nggak boleh ngeduluin guru tuh nggak boleh. Kalau guru masuk duluan mah insya Allah ngajak jamaahnya. Ya nggak? Ini guru duluan yang masuk nih. Jamaahnya dipikirin kagak? Pikirin. Kalau jamaahnya duluan yang masuk, apa iya mikirin guru? Iya, makanya doain ya guru-guru kita yang sudah wafat meninggal dunia kelak insya Allah menjadi ahli surga. Setelah itu apa? Qul innani ana basyarum mislukum. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah, manusia yang sama dengan kamu. Akan tetapi Nabi Muhammad diberikan wahyu. Sekarang saya mau tanya, Nabi Muhammad Rasulullah punya istri enggak? Punya. Rasulullah menikah enggak? Kita menikah enggak, Pak? Nabi punya anak enggak? Kita punya anak enggak? Nabi makan enggak? Kita makan enggak? Nabi minum enggak? Kita minum enggak? Rasulullah tidur enggak? Kita tidur enggak? Sama dengan kita. Yang bikin beda, Rasulullah itu diberikan wahyu oleh Allah. Kita dapat wahyu enggak? Ada orang yang ngaku dapat wahyu? Ada. Ada. Wahyu nih? Bapak dapat wahyu ada, Pak? Ada Wahyuni namanya ya. Ada orang kita yang ngaku dapat wahyu, tiba-tiba besoknya ngaku Rasul. Tuh.
tapak, semedi, menyendiri. Ada jin yang turun ngakunya dapat wahyu. Besok ngaku nabi. Nih sekarang belum muncul lagi nih. Ya. Nanti bakalan muncul lagi yang model-model begitu. Makanya Rasulullah Nabi kita Muhammad, Ibu, Rasulullah Nabi kita Muhammad, dia adalah manusia biasa seperti kita. Waktunya makan ya makan, waktunya tidur ya tidur, waktunya yang namanya berkumpul dengan keluarga sama, ataupun waktunya healing jalan-jalan sama istrinya juga sama kayak kita. Pernah nggak diajak jalan-jalan sama laki? Power. Bang, kalau punya bini mah sering-sering ajak jalan-jalan. Ya Ustaz, Rasulullah ajak nggak jalan-jalan? Berarti belum tahu. Nabi itu sering ajak healing Siti Aisyah kalau sore. Tapi Nabi mah jalan-jalan kagak ke puncak Bogor. Dari rumahnya Nabi itu diajak ke mana? Ke daerah Masjid Kuba. Jalan tuh sama Siti Aisyah. Makanya kalau laki gak ngajak-ngajak, bilangin, ayo Pak Bang, kita jalan kemana kek? Kadang diajak nyelawat doang. Ayo nyelawat, oh saudara meninggal. Giran dia mah jalan-jalan kemana-mana, kagak ngajak bini. Ya, ada yang begitu ada. Itu Nabi ngajak Siti Aisyah kemana? Ke Masjid Kuba, halus sore. Di Masjid Kuba itu di depan ada sebuah sumur, ya. Ada sebuah sumur dan Nabi duduk uncang-uncang kaki sama Siti Aisyah. Kan sumurnya masih sumur begitu kan? Nggak kayak sumur sekarang. Ada nggak sumur timah? Sekarang ada nggak di sini? Nggak ada. Itu sumurnya masih begitu. Rasulullah duduk, Siti Aisyah duduk. Kakinya Nabi itu ke dalam sumur di air. Sambil ngobrol sama Siti Aisyah, ada sahabat, ya. Healing biasa, jalan-jalan. Sambil cerita sama Siti Aisyah, menghibur istri. Kan orang laki perlu menghibur. Orang perempuan tuh capek. Ngurusin anak, belum anaknya sakit, belum anaknya ngambekan, belum menyengan, ya kan? Belum disuruh nyuci, udah nyuci, belum gosok, jemur dulu. Habis nyuci jemur, habis jemur gosok. Kadang udah sampai sore capek, ya kan? Udah gitu malamnya masih dikerjain juga sama laki. Kan capek orang perempuan mah. Ajak tuh jalan-jalan. Rasulullah sama, ajak Siti Aisyah. Makanya sumur yang ada di depan Masjid Nabawi itu terkenal dengan namanya Bi'ir Khatim, atau yang dikenal dengan sumur cincin. Oh, kenapa nih dinamakan sumur cincin? Karena cincinnya Nabi jatuh ke dalam sumur. Cincin saya ini. Cincinnya Nabi jatuh ke dalam. Siapa yang jatuhin? Bukan Rasul. Ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar itu nerima cincinnya Nabi Muhammad. Dipakai sama Sayyidina Abu Bakar, Bu. Pas. Karena tangannya Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar sama. Waduh, ini mahal ini, Jay. Ini cincin udah 20 kali bolak-balik ke Mekah. Mahal ya. Bukan batunya, nilainya. Nah. Akhirnya ketika Sayyidina Abu Bakar wafat, cincin itu turun kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dipakai sama Sayyidina Umar bin Khattab cincin. Tuh. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab wafat, dipakai turun cincinnya Nabi, itu batunya, akiknya warna merah agak kehitaman. Cincin Nabi itu akik Yaman batunya. Ketika dipakai sama Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, sayangnya apa? Tangannya Sayyidina Utsman bin Affan itu lebih kecil daripada tangannya Rasulullah, jarinya. Akhirnya ketika dipakai sama Sayyidina Utsman bin Affan, longgar. Longgar, ya.
Mama kan kalau cincinnya banyak begini kan, ayo salaman yuk. Salaman yuk, gitu kan. Bo, dipakai longgar. Nah, kenapa itu cincin bisa jatuh? Emang kan sahabat mah kalau apa yang Rasul kerjain mereka ngikutin. Sayyidina Utsman bin Affan juga sama. Duduklah di pinggir sumur tersebut, akhirnya itu cincin yang dipakai Sayyidina Utsman jatuh ke dalam. Harusnya sumur itu ketika cincin jatuh ke dalam, itu kan bisa kita cari. Tapi itu nggak ketemu sampai dengan sekarang cincinnya Rasulullah. Nggak ketemu dicari. Itulah kemudian dinamakan bi'ir khatam atau sumur cincin. Nanti kalau itu ke Kuba itu ada di depan, Bu ya. Sekarang sumurnya sih ditutup. Ditutup tapi ditandain, ada di situ bi'ir khatim ya. Bagus itu di Madinah. Kalau di Indonesia itu pasti dicari sama orang kita ya. Orang kita makan demen banget kalau nyari begitu-begituan. Bener apa iya? Bener apa iya? Nyari uang Bung Karno ke tengah hutan, ke gunung, habis tuh duit dapat kagak ya, habis buat bensin, buat modal. Oh di sono ada no orang pinter, dia tahu kayaknya, sampai ke sono rumahnya gubuk. Ya kalau dia tahu dia duluan yang ngambil daripada kita. Kan logikanya begitu. Wah, ini kalau kita dapat nih bisa 1000 triliun ini. Itu namanya hayalan tinggi. Nauzubillahi min dzalik. Orang kalau mau kaya mah kudu kerja. Orang kalau mau kaya kudu usaha. Orang mau kaya kudu usaha. Nabi kita kaya apa enggak? Kaya. Tapi Nabi enggak mau jadi orang kaya. Apa doanya Nabi? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ayo sama-sama yuk. Mau ikutin kagak? Tahu enggak artinya? Ya Allah, jadikan aku orang miskin dan kumpulkan aku bersama orang miskin. Mau nggak doa gitu? Ayo ikutin doanya Nabi nih. Ada enggak? Itu doanya Nabi Bapak Ibu. Allahumma ja'alni miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan aku orang miskin dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Kayaknya tuh imam kalau di masjid kagak ada yang baca doa begitu. Sekalipun ada yang ngaminin kagak ada. Kan kita mah semuanya pengen jadi orang rumah gede, mobil banyak. Bener apa ya? Mau beli emas kapan aja bisa. Mau beli tanah waya apa aja bisa. Makan gak usah masak, kirim pesen di GoFood pagi, siang, malam. Kan pengennya kita begitu ya. Ya, duit banyak. Itu kan harapan kita semua. Allahumma agnina bil ilm wa akrimna bil ilm. Itu doa pengen jadi orang kaya. Mau jadi orang kaya, jadi orang miskin. Mau jadi orang kaya, jadi orang miskin. Pengen jadi orang kaya kagak ngapa-ngapain. Kalau kata malaikat ya mimpi. Kalau Nabi doanya enggak. Padahal Rasulullah itu hakikatnya adalah manusia yang paling kaya. Laulaka lamma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena Nabi, Allah nggak ciptain ini dunia dan isinya. Allah nyiptain alam semesta karena Allah ingin menciptakan Nabi kita Muhammad. Setelah Rasulullah diciptakan oleh Allah dan lahir ke muka bumi, diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, apa yang terjadi Bapak Ibu? Nabi tidak pengen menjadi orang kaya. Nabi pengen menjadi orang yang sederhana, orang yang miskin, dan Nabi pengen dijadiin dikumpulin nanti bersama fi zumratil masakin. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyakin sholawat ya Bu ya.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, itu banyakin salawat tuh, salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ragu tentang fadilah salawat, jangan. Orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau salawat kepada Nabi. Dia pengen hidup di bawah benderanya Nabi, tapi tidak mau baca salawat kepada Nabi. Itu manusia yang sombong. Dia pengen nanti dapat syafaatnya Nabi, tapi dia nggak mau baca salawat kepada Nabi. Allah saja dan malaikatnya baca salawat. Allah merintahin kita sholat. Allah sholat enggak? Bu, Allah sholat enggak? Tapi Allah nyuruh kita sholat enggak? Allah merintahin kita puasa. Allah puasa enggak? Allah puasa Ramadan enggak? Enggak. Tapi Allah nyuruh kita puasa. Allah merintahin kita zakat. Allah enggak bayar zakat. Allah merintahin kita haji. Allah merintahin kita umrah. Tapi Allah enggak melaksanakan haji. Tapi ada satu perintah yang Allah dan para malaikat dulu melakukan, baru disuruh kita. Apa? Sholat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alaihi. Baru ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Allah dulu yang sholawat, malaikat dulu yang sholawat, baru kita disuruh sholawat sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman di sini? Kita semuanya. Amin. Berarti yang rajin sholawat orang beriman. Amin. Kalau sudah jadi orang beriman, banyakin sholat. Insya. Apa sholawatnya? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil tidur nih, mau tidur, sampai tertidur, Bu. Biasain ya. Biasain. Jadi kalau mau tidur itu baca sholat, setelah kita doa sholawat aja udah sama Rasulullah. Ya, itu mukanya pada bercahaya tuh ibu-ibu kalau jam 1, jam 2. Bukan yang baca sholawat, tapi main HP ya. Lampu kamar mati, pada bersinar mukanya. Karena sinar cahaya HP. Coba mudawamah, saya nggak ngasih amalan panjang-panjang. Yang penting sholawat aja deh. Biar ibu semuanya pada tenang ngadepin hidup sekarang, lagi zaman susah. Orang sekarang pada ribut susah, Bu ya. Saya punya jamaah itu di Tamrin, di Tanabang, pada ngeluh. Dagang pada sepi, nggak kayak dulu katanya. Ya, orang lagi pada susah. Dunia ini lagi krisis. Ya, Gaza korbannya udah luar biasa. Genosida yang dilakukan oleh Israel itu luar biasa. Perang antara Rusia dengan Ukraina sampai sekarang belum berakhir. Negara mana sekarang udah pada panas. Ekonomi semua lagi pada turun, orang lagi pada banyak puyeng. Kalau udah puyeng, hati jadi panas. Kalau udah panas, bawanya emosi. Kalau udah emosi, marah-marah. Apa bedanya emosi sama marah-marah? Sama. Kalau udah marah-marah, udah akal sehatnya hilang. Emosinya mengelabui akalnya, akal sehatnya hilang, maka apapun dilakukan oleh manusia, sekalipun itu melanggar daripada norma dan perintah agama, mereka akan melakukan itu. Makanya untuk menenangkan hati dan pikiran kita, selain kita berzikir kepada Allah dengan banyak, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, selain itu pula banyak baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan kepada kita. Berkah buat diri kita, buat keluarga kita, berkah buat anak-anak kita, berkah buat apapun yang kita hasilkan dari rizki kita, rizki suami kita yang usaha, yang dagang, yang sulit mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, yang rumit mudah-mudahan digampangkan oleh Allah, yang sedikit rezekinya mudah-mudahan dibanyakkan oleh Allah,
Yang haram mudah-mudahan Allah jadikan halal. Amin. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu Saudara hadirin rahimakumullah. Tadi Buya udah ngomong asar jam berapa? Jam 2 lewat sekian. Lewat 57. Berarti sebentar lagi asar. Dan insya Allah karena ini masjid, asar tetap harus azan. Ya. Jangan ada maulid, masjid kagak azan. Tetap ya. Ibu jangan kemana dulu. Nanti selesai acara, doa, baru pulang. Jangan pulang dulu ya, sebelum selesai doa. Kadang-kadang udah rapi ceramah, bubar dah langsung dah. Main buru-buruan. Ya. Mentang-mentang udah dapat besek, ya kan? Pulang aja. Jangan bubar dulu. Nanti setelah doa, karena ini udah mau asar, kita doa bersama, kita aminkan bersama, selesai itu kita pulang. Kita musafahah, salaman masing-masing di antara kita. Ya, minta maaf sama teman kita, sama saudara kita. Karena tidak lain dan tidak bukan, kalau kita sudah musafahah, saling senyum, saling tegur sapa, saling mengucapkan minta maaf, rahmat Allah yang turun kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Buya, jadi Alhamdulillah, syukran. acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Marilah kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Haji Andri Ramadian. Kepada Ustaz Haji Andri Ramadian disilahkan. Mari kita tundukkan kepala, tautkan kolbu kita dengan kolbu para masyayikh kita, dan mudah-mudahan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya dzal jalali wal ikram, shalli ala sayyidina Muhammad fil awwal wal akhir wa barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الناعمين للشيخ الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وهو رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا كافي المحبات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا من وسع لطفه أحلى السماوات والأرض. نسألك بخفية خفي لطفك خفي أن تخفينا في خفية خفي لطفك الخفي، إنك كنت وقولك الحق. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم إنا نسألك يا قوي يا عزيز يا معين بقوتك وعزتك يا متين
أن تكون لنا عونا وعينا في جميع الأقوال والأحوال والأفعال وجميع ما نحن فيه من فعل الخيرات، وأن تدفع عنا كل شر ونقمة ومحنة قد استحقيناها من ذنوبنا وذنوبنا، فإنك أنت الغفور الرحيم. فملك توكلك الحق ويعفو عن كثير. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك وجعلك متخافعا تابعا له حيث توجه، نسألك أن توجهنا عندك وتخبرنا بلطفك إنك على كل شيء قدير. يا خوف يا لطفي أدركنا بلطفك الخافي، يا خوف يا لطفي أدركنا بلطفك الخافي، يا خوف يا لطفي أدركنا بلطفك الخافي. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم يسر علينا الرزق الذي يسرته على كثير من عبادك، وأغننا بفضلك عما سواك، وأغننا بفضلك عما سواك، وأغننا بفضلك عما سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah.